Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua baik-baik saja ya. Ya, ketemu lagi bersama Ibu Lena Buro di sini. Ya, di kali ini kita akan belajar tentang muatan PPKN untuk kelas 2 SD, yaitu tata tertib di sekolah. Oke, kalian sudah siap untuk belajar? Oke, mari kita lanjut. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu ya pengertian tata tertib di sekolah. Apa sih itu tata tertib? Oke, tata tertib adalah aturan, susunan, atau cara menyusun sistem. Jadi, tata tertib di sekolah adalah peraturan yang harus dipatuhi dan akan diberikan sanksi atau hukuman kepada yang melanggar tata tertib tersebut. Oke, kita masuk dalam contoh tata tertib di sekolah. Iya, seperti anak-anak lihat di layar bahwa di sini ada gambar anak laki-laki, dia memakai seragam lengkap ya, yang dimana dia memakai seragam merah putih, kemudian ada dasi dan juga topi, dan juga dia memakai sepatu hitam, kaos kaki, dan membawa tas. Oke, jadi untuk penggunaan seragam seperti yang ada di gambar ini, yaitu tata tertib khususnya digunakan pada hari Senin ya, ketika kita mau melaksanakan kegiatan upacara. Oke, contoh berikutnya yaitu waktu, yang dimana tata tertib di sekolah mengharuskan kita bahwa kita harus tepat waktu untuk datang ke sekolah. Contohnya, setiap hari Senin jam 7 kita sudah harus mengikuti kegiatan upacara bendera. Untuk itu sebelum jam 7 kita sudah harus ada di sekolah. Nah, contoh berikutnya penggunaan seragam pramuka. Ya, untuk penggunaan seragam pramuka juga mempunyai hari tertentu, yang dimana tidak semua hari, contohnya dari hari Senin sampai Sabtu tidak bisa kita memakai pakaian seragam pramuka dari hari Senin sampai Sabtu. Tetapi dalam tata tertib di sekolah sudah disediakan bahwa contoh hari Sabtu kalian harus memakai seragam pramuka. Jadi tidak boleh gunakan pakaian seragam pramuka di hari Senin atau Selasa dan di hari-hari yang lain. Kecuali hari Sabtu saja harus menggunakan pakaian seragam pramuka. Next. Ya, contohnya lagi tata tertib di sekolah yang harus kita patuhi, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ya, jika anak-anak patuh untuk mengikuti aturan yang ada di sekolah bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh hambur sampah di sembarang tempat karena bisa mengakibatkan lingkungan sekolah kita menjadi kotor dan juga bisa banjir kalau kita buang sampah sembarangan. Untuk itu, di dalam lingkungan sekolah sudah disediakan tempat sampah di setiap sudut sekolah. Oke, contoh berikutnya yaitu berbaris dengan rapi sebelum masuk ke kelas. Ya, pastinya tata tertib di sekolah juga mengharuskan kita sebagai siswa yang baik, kita harus rapi dan juga harus mengikuti aturan bahwa sebelum masuk kelas kita harus berbaris dengan rapi. Oke. Nah, ini ada contoh-contoh lain ya. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, bahwa datang ke sekolah sebelum jam 7. Murid-murid harus memakai seragam sekolah. Sudah pasti tidak boleh pakai pakaian lain selain seragam sekolah. Contoh pakaian rumah ya, atau pakaian yang lain, harus seragam sekolah. Kemudian seragam sekolah hari Senin hanya merah putih, tidak boleh pakai pakaian yang lain, contohnya pramuka ya. Sebelum masuk kelas, murid-murid harus berbaris di depan kelas. Iya, tadi Ibu sudah jelaskan ya. Sebelum dan sesudah belajar harus berdoa. Oke, ini juga adalah tata tertib di sekolah. Sebelum memulai pelajaran dan sesudah pelajaran kita harus berdoa. Lanjut, murid-murid mengikuti pelajaran dengan sikap tertib. Iya, di dalam kelas ketika kita mengikuti pelajaran dan guru menjelaskan, kita harus tertib, diam, tidak boleh ribut, agar ketika guru menjelaskan kita mudah mengerti. Oke, poin bagian G,
Upacara bendera diadakan pada hari Senin. Oke, sudah pasti bahwa setiap hari Senin ada upacara bendera. Lanjut, murid-murid mengikuti upacara dengan sikap tertib. Ya, pastinya dalam mengikuti upacara kita juga harus tertib, tidak boleh ribut. Kita harus menghayati setiap kegiatan upacara bendera. Saat bendera dikibarkan, kita memberi hormat. Oke, sudah pasti ketika bendera naik kita harus memberi hormat. Kemudian, semua murid menjaga kebersihan kelas. Ya, yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh hambur sampah di dalam kelas ataupun di luar kelas. Sudah disediakan tempat sampah, kita harus buang tempat sampah di tempatnya. Lanjut yang terakhir, bila tidak masuk sekolah, mengirim surat atau memberitahu guru, bisa melalui surat ataupun telepon. Oke, kalian sudah mengerti tentang tata tertib di sekolah. Oke, itu saja anak-anak untuk informasi yang boleh Ibu berikan kepada kalian tentang tata tertib di sekolah. Semoga kalian semua bisa paham ya tentang penjelasan yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian semua. Oke, sampai jumpa lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.